Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Husin Setiaputra, bisa dipanggil Alan. Saya dari kelas B Pendidikan Biologi IKIP Budi Utomo Malang. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang penggunaan hukum Newton pada lift. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum Newton. Hukum Newton adalah tiga hukum fisika sebagai dasar mekanika klasik yang menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda bergerak. Hukum Newton terbagi jadi tiga istilah, yaitu hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit peranan hukum Newton pada elevator atau lift. Mari kita lihat gambar yang ada di sebelah kiri. Terdapat sebuah manusia yang berada di dalam lift. Ada tanda panah ke bawah yang menandakan gaya berat dengan simbol W, dan tanda panah ke atas yang menandakan gaya normal dengan simbol N. Pada lift terdiri dari tiga kinerja, yaitu pada saat lift diam, pada saat lift naik, dan pada saat lift turun. Pada saat lift diam, maka berlaku sigma F sama dengan 0, yaitu N sama dengan W sama dengan M kali G. Dan pada saat lift naik, berlaku sigma F sama dengan M kali A, yaitu N min W, di mana N yaitu gerak normal lebih besar daripada W, yaitu N min W sama dengan M kali A. Maka N min M kali G, yaitu massa kali gravitasi, sama dengan M kali A. M kali G kita pindah ke sebelah kanan, maka N sama dengan Mg plus Ma, maka menghasilkan N sama dengan Mg plus A. Dan pada saat lift turun, maka berlaku sigma F sama dengan M kali A, di mana W yaitu gaya berat lebih besar daripada N yaitu gaya normal, sama dengan M kali A. Maka M kali G min N sama dengan M kali A. N kita pindah ke sebelah kanan, maka M kali G min M kali A sama dengan N, maka menghasilkan N sama dengan M kali G min A. Kita langsung ke contoh soal yang pertama, yaitu di dalam lift ditempatkan sebuah timbangan badan. Saat lift dalam keadaan diam, seseorang menimbang badannya. Didapat berat tersebut yaitu 500 Newton. Jika lift bergerak ke atas dengan percepatan 5 m per sekon kuadrat, G sama dengan 10 m per s kuadrat, maka berat orang tersebut menjadi, kita mempunyai 5 jawaban, yaitu A sama dengan 100 Newton, B 250 Newton, C 450 Newton, D 500 Newton, E 750 Newton. Baik, kita langsung ke contoh soal yang kedua. Seseorang dengan massa 60 kg berada di dalam lift yang bergerak ke bawah dengan percepatan 3 m per sekon kuadrat. Jika percepatan gravitasi 10 m per sekon kuadrat, gaya desakan kaki orang pada lantai lift adalah, kita juga mempunyai 5 jawaban, yaitu A 420 Newton, B 570 Newton, C 600 Newton, D 630 Newton, dan E 780 Newton. Baik, kita langsung ke pembahasan soal yang pertama. Diketahui W sama dengan 500 Newton, A sama dengan 5 m per sekon kuadrat, G sama dengan 10 m per sekon kuadrat. Ditanya N, maka kita jawab W sama dengan M kali G, yaitu massa kali gravitasi. W ketemu 500 Newton, maka sama dengan M kali 10. Kita coret 0 yang belakang,
maka M sama dengan 50 kg. Kita memakai rumus N sama dengan M kali G plus A. Mengapa kita memakai rumus tersebut? Karena pada contoh soal yang pertama kita ketahui bahwa lift naik ke atas, maka kita menggunakan rumus tersebut. Maka 50 kali 10 plus 5 sama dengan 50 kali 15 menghasilkan 750 Newton, yaitu D. Kita lanjut ke pembahasan soal yang kedua. Diketahui M sama dengan 60 kg dan A sama dengan 3M per sekon kuadrat dan G sama dengan 10 M per sekon kuadrat. Ditanya N, kita jawab N sama dengan M kali G min A. Mengapa kita menggunakan rumus tersebut? Karena kan kita ketahui bahwa contoh soal yang kedua lift dalam keadaan turun ke bawah, maka M ketemu nilai 60, G ketemu nilai 10, dan A ketemu nilai 3, menghasilkan 60 kali 7 sama dengan 420 Newton. Jawabannya yang A. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.